Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Sahabatku, kita akan segera memulai saat teduh ini dan seperti biasanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, dan untuk setiap berkat yang Engkau berikan hari ini. Saat ini kami ingin mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan-Mu, merenungkan firman-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Tenangkanlah hati kami, jauhkan segala gangguan pikiran, dan penuhi kami dengan hadirat Roh Kudus-Mu. Biarlah melalui saat teduh ini, kami makin mengenal Engkau dan dikuatkan iman kami, dipimpin untuk hidup seturut kehendak-Mu. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, setiap kita pasti pernah mengalami rasa kecewa karena ditinggalkan. Mungkin oleh sahabat, mungkin oleh pasangan, saudara, atau bahkan orang yang sebelumnya kita percaya sepenuh hati. Rasa sakit paling dalam seringkali bukan datang dari musuh, tetapi dari orang-orang yang seharusnya ada bersama kita saat kita membutuhkan mereka. Rasul Paulus merasakan hal ini ketika ia harus menghadapi sidang pembelaan dirinya. Tidak ada seorang pun yang berdiri mendukungnya, tetapi sebaliknya semua memilih diam dan menjauh. Bayangkan seorang rasul besar, pelayan Tuhan yang setia, justru ditinggalkan pada momen paling krusial dalam hidupnya. Tetapi yang luar biasa adalah respon Rasul Paulus. Ia tidak larut dalam kekecewaan, melainkan tetap memandang kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Mari kita membaca 2 Timotius 4 ayat 16-17. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dari pengalaman kehidupan Rasul Paulus tersebut, kita bisa belajar beberapa hal. Hal yang pertama yaitu realita kehidupan. Orang bisa mengecewakan dan meninggalkan kita. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari satu kenyataan, yaitu bahwa manusia bisa mengecewakan kita. Kadang mereka tidak bermaksud jahat, tetapi keadaan membuat mereka tidak bisa berdiri di sisi kita. Bisa jadi karena takut, sibuk dengan diri sendiri, atau tidak mengerti pergumulan kita. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Murid-muridnya, rekan-rekan sepelayanan, bahkan orang-orang yang dulu sama-sama berjuang, kini tidak terlihat saat ia melangkah ke ruang sidang. Tidak ada yang menguatkan, tidak ada yang meneguhkan. Rasul Paulus tahu rasanya kesepian di tengah keramaian. Itu juga pengalaman yang sering kita alami hari ini. Mungkin kita pernah merasa ditinggalkan oleh sahabat yang kita percaya, atau saat kita sedang susah, orang-orang berlomba-lomba pergi, bukan datang membantu. Bahkan lebih menyedihkan lagi, kadang orang terdekat kita justru menjadi alasan kita menangis. Inilah realita kehidupan, yaitu bahwa manusia terbatas, manusia tidak sempurna, dan manusia bisa mengecewakan. Yang kedua yang bisa kita belajar dari Paulus, tidak menyalahkan melainkan mengampuni.
Hal yang menarik dari ayat ini adalah sikap hati Rasul Paulus. Ia berkata, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ini indah sekali. Paulus memilih untuk mengampuni mereka yang meninggalkannya. Rasul Paulus bisa saja kecewa, sakit hati, lalu mengeluh kepada Tuhan, tetapi ia tidak melakukannya. Kesepian itu tidak membuat Rasul Paulus tenggelam dalam kepahitan, melainkan justru memunculkan sikap hati yang penuh kasih dan pemaaf. Ini mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus di kayu salib yang berkata demikian dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ada pola yang sama ketika ditinggalkan, ketika dihianati, ketika harus menghadapi penderitaan seorang diri. Orang yang mengenal Tuhan memilih untuk mengampuni, bukan membalas. Renungan bagi kita, apakah kita bisa bersikap seperti Rasul Paulus? Saat orang mengecewakan, apakah yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata doa yang penuh kasih atau justru keluh kesah dan kemarahan? Hal yang ketiga yang bisa kita belajar dari Rasul Paulus adalah penghiburan besar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita terus membaca ayat selanjutnya, Rasul Paulus melanjutkan dengan pernyataan yang meneguhkan. 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Inilah inti pengharapan, yaitu ketika semua orang pergi, Tuhan tetap ada. Kehidupan manusia rapuh, tetapi setia Tuhan tidak pernah rapuh. Manusia terbatas, tetapi kasih Tuhan tidak pernah habis. Di dalam Mazmur 27 ayat 10 berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Janji ini bukan hanya kata-kata puitis, melainkan kenyataan rohani bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada saat orang tidak bisa bersama kita, tetapi Tuhan selalu ada di sisi kita. Bahkan di lembah paling kelam, Tuhan berjalan bersama kita. Sahabatku yang terkasih, setelah kita belajar ketiga hal tersebut dari pengalaman Rasul Paulus, selanjutnya bagaimanakah kita bisa menerapkan pengalaman ini dalam hidup kita? Yang pertama, belajarlah realistis tentang hubungan dengan sesama. Kita tidak bisa menaruh seluruh pengharapan kita kepada manusia. Sekalipun manusia bisa mendukung, mencintai, dan menguatkan, tetap ada keterbatasan. Jangan heran ketika kita kecewa. Itulah realita manusiawi. Yang kedua, latih hati untuk mengampuni. Kekecewaan melahirkan kepahitan jika kita biarkan berlarut. Tetapi ketika kita memilih untuk mengampuni, kita sedang melepaskan hati kita dari belenggu itu. Ingatlah, mengampuni bukan berarti melupakan, melainkan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Yang ketiga, fokus kepada kehadiran Tuhan. Saat semua orang pergi, carilah Dia dalam doa, firman, dan penyembahan. Waktu pribadi dengan Tuhan akan memulihkan hati yang retak. Rasul Paulus kuat menghadapi kesendiriannya karena ia menemukan penghibur sejati dalam Tuhan. Poin yang keempat, jadilah sahabat yang hadir bagi orang lain. Mungkin kita pernah ditinggalkan, tetapi jangan biarkan itu membuat kita meninggalkan orang lain.
Biarlah pengalaman itu membuat kita lebih peka, sehingga ketika ada orang lain yang sedang dalam kesulitan, kita bisa tetap setia untuk mendampingi mereka. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kecewa dan ditinggalkan adalah bagian dari perjalanan iman. Tetapi kabar baiknya adalah kita tidak pernah benar-benar sendiri. Orang bisa gagal, sahabat bisa mengecewakan, bahkan keluarga pun bisa meninggalkan. Tetapi Tuhan tetap ada bagi kita. Kiranya hati kita hari ini menemukan damai sejahtera yang sejati. Dan jika saat ini kita merasa ditinggalkan, pandanglah ke atas kepada Allah yang setia. Dia yang telah menyertai Rasul Paulus juga akan menyertai kita, menguatkan kita, dan memampukan kita melangkah dengan iman yang teguh. Marilah kita belajar berkata seperti Rasul Paulus, meski semua orang meninggalkanku, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan kekecewaan. Orang bisa meninggalkan kami, bahkan sahabat terdekat pun bisa mengecewakan kami. Tetapi kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk mengampuni orang yang mengecewakan kami dan mampukan kami untuk selalu bersandar hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.